Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Sampai Bandung Barat. berjamaah. Alhamdulillah. Bu. Terima Camat kasih panitia yang sudah memberikan waktu pada kami. Pertama, saya mengapresiasi dengan acara pengambilan nomor urut dan debat kandidat bakal calon. Saya ucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada Ketua OC yang hari ini dilaksanakan. Terima kasih adikku. Luar. Tidak berharap suatu program, tapi berharap sesuatu stimulan. Catat kata. Saya Ketua OKP. Beberapa tahun ini dia terjelasin. Amana lompatna, amana arahna. Tetapi pada prinsipnya hari ini ada musyawarah, besok lusa terjadi. Nomor 1, nomor 2 yang jadi, tolong catat. Dia temu napi KBO kita butuh stimulan, setuju tidak? Jujur ya, butuh stimulan tuh? Betul. Betul, karena begini OKP dari mana PK, lamun hayang bangun suatu organisasi. Betul. Hampura ya, kan ngesatuliskeun beureun ku OPD lain teh. OKP ieu mau proposal, OKP ieu mau proposal. Era teu, nu era saha? Ini catat teh. Ada kaporum camat. Lieureun. Iya deh gitu kan. Nah, ini menjadi harus sebuah dorongan moral. Tentunya ini menjadikan sebuah harapan agar mungkin OKP, PK yang ada di Bandung Barat ini berjalan lancar lah. Itu yang mungkin kita bisa bicara yaitu anggaran yang terbatas. Betul. Nah, jadinya nanti apabila saya memang terpilih menjadi ketua DPD KMPI di KBB, kita akan lakukan kajian rutin melibatkan seluruh elemen OKP, seluruh elemen PK, dan juga akademisi. Kita rancang rencana aksi daerah yang nantinya tentu bermuara kepada IPP yang bisa kita dorong untuk diterbitkannya Perbu. Jadi akan menjadi sulit kita mendorong Perbu kepada pemerintah tanpa adanya kolaborasi dan juga pembuatan rencana aksi daerah, baik itu jangka panjang, menengah ataupun jangka pendek. Seperti itu mungkin Kang, mudah-mudahan bisa menjawab. KMP yang mau rumah hibah. Nah, Pertanyaan lanjut. Oke. Jadi Kang, dalam kacamata saya mungkin dengan berapapun anggaran yang diterima oleh DPD KMPI, secara nominal itu lebih baik kita buat satu database yang tadi juga saya sepakat dengan Kang Kopral, harus mulai adanya klasifikasi berkaitan dengan OKP ini berhimpunnya di Dispora ataupun di Kesbangpol. Jangan sampai nanti saya partai ini ada di Dispora padahal secara leading sektor adanya di Kesbangpol. Seperti itu Kang. Ada juga yang ya betul Kang, ada ormas yang nempel di Kesbangpol dan juga ada yang nempel di Dispora. Seperti itu. Jadi harus ada satu diskursus dengan seluruh elemen organisasi yang ada. Kita undang nanti dari mulai OKP dan juga saya partai per hari ini, tentu kita undang juga dari kepala dinas terkait. Kita rumuskan bersama Dispora ini seperti apa. Betul. Oke. Secara regulasi seperti apa? Regulasi yang bisa diterima oleh Dispora, OKP-nya dengan kriteria seperti apa, itu harus jelas. OKP yang bisa diterima oleh Kesbangpol seperti apa kriterianya, itu harus jelas. Pada akhirnya nanti tidak akan punten pacorokokon anggaran Kang. Pada hari ini kita sangat silih sikut lah karena saku abdi gitu. Dan per hari ini pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat itu tidak kekurangan program. Kita kekurangan sosialisasi bagaimana OKP dan organisasi yang ada per hari ini di Bandung Barat itu dapat mengakses program. Jadinya apabila dinas-dinas ini berkomitmen dan tentu kepengurusan DPD hari ini harus bersinergis dengan pemerintah daerah, siapapun pimpinannya. Karena kita adalah organisasi plat merah, tentu wajib hukumnya bagi dinas-dinas
yang ada di Pemda Bandung Barat, termasuk turunannya yang adalah kecamatan, jika organisasi tidak dapat stimulan, bujeng-bujeng tiasa ngadamel kegiatan, ngadamel seragam ge kudu ngalangturkeun proposal. Makanya stimulan ini menjadi barang yang cukup wajib hukumnya agar roda organisasi di OKP ini bisa berjalan. Biarkan program itu kita kolaborasi dengan dinas-dinas. Tentu OKP yang akan mengakses program yang ada di dinas ataupun di kecamatan itu harus terverifikasi secara organisasi legal dari KNPI. Saya akan menjawab terkait kilancet di Ketua KPPI Kabupaten Bandung Barat, gitu kan. Pada intinya memang saya menyerap dari beberapa OKP, gitu kan, yang tadi dijelaskan atau dipaparkan oleh Ketua sama BKSS, gitu kan, Ketua BKSS. Iya teh acara muntama OKP teh muncul teh kurang musdah hungkul, gitu kan. Itu ternyata lamun sudah terbentuk ketua KNPI telah diajakan itu, karena pada intinya KNPI ini adalah wadah daripada tempat berhimpun, tempat adu gagasan, tempat berkolaborasi dari semua elemen OKP maupun pada intinya di saya partai itu. Jadi pada intinya itu tugas sebagai ketua yang harus memfasilitasi yang tadi tidak ada sekatan antara pengurus KNPI dengan OKP itu kan. Terus yang tadi dijelaskan terkait stimulan kan, stimulan ini memang menjadi polemik kan, karena saya sempat ngobrol dengan beberapa OKP, itu kan, beberapa ketua OKP. Memang pada intinya stimulan ini memang harus ada, gitu kan, harus ada. Pada intinya salah satunya kita kan sudah ada leading sektor kan. Leading sektornya apa? Kalau kita menjadi ketua, orang bertiga ini menjadi ketua sebagai ketua MPI, itu adalah pengurus DPD dan ada pengurus di kecamatan kan, PK, para PK, dan kita akan berkolaborasi dengan para PK, gitu kan. Munteamah saling membantu naon ke orang PK mah ngurus di kecamatan, saya ngurus di DPD. Itu yang itu, karena PK juga pernah memberikan saran kepada saya itu. Munteamat tadi cek Pak Budi berbicara kan stimulan. Munteamat orang teh ujung tombak, ujung-ujungnya lain ujung tombak, ujung tombok. Eta. Ya kita ini kita harus dipikirkan semua, ya kan? Pada intinya kita akan berkolaborasi dengan pemerintahan yang tadi dijelaskan oleh Kang Rian. Pada intinya salah satunya kita akan mendobrak terkait apapun itu caranya, apapun hasilnya, karena para pemuda ini atau para organisasi KNPI yang berhimpun dari 137 OKP kan, yang harus intinya diperhatikan itu terkait yang tadi Perda nomor 4 2020 kan? Saya akan mendorong itu kan? Saya akan mendorong itu dan saya akan berkolaborasi. Saya akan intinya menjadi mitra strategis. Pada intinya memang saya juga sekarang menjadi mitra strategis, gitu kan. Itu jadi pada intinya kita akan godok dulu, kita akan suarakan dulu di legislatif, dan pada intinya kita akan ngobrol dengan bupati terpilih kan. Itu terkait intinya Perda nomor 20 ini mau dikemanakan ataupun di Kesbangpol
Itu akan lebih baik akan kita bahas. Masalah urusan stimulan, berapapun anggarannya yang tadi dibahas oleh Kang Rian, ayo kita paparkan, transparansinya harus jelas. Supaya apa? Supaya teman-teman pun tahu anggaran yang didapat oleh DPD KNPI itu berapa. Karena sekarang gini, anggaran misalnya cukup enggak untuk kita bagikan kepada 137 OKP dan 16 PK. Dengan anggaran misalnya contoh keluarnya sekian ratus, terbagi hanya untuk stimulannya itu kebagian hanya 1 juta per OKP. Kalau saya selaku ketua DPD nanti, saya akan paparkan semua aspek transparansi anggaran berapa yang didapat oleh KNPI, akan dilakukan seperti apa anggarannya, akankah dibagikan stimulan atau dilakukan kegiatan bersama yang akan dirasakan oleh setiap OKP dan DPK, karena nggak akan cukup anggaran. Contoh, kita boleh tanya ketua DPD sekarang, anggaran KNPI ada berapa? Akankah cukup dibagi? 137 ditambah 16, akan sedikit yang didapat. Kasihan, nggak akan kepake apa-apa. Tetapi kalau kita misalnya lakukan anggaran itu, kita buat lebih manfaat untuk keberlangsungan seluruh OKP dan DPK, akan lebih enak. Kalau tadi pertanyaan yang memang dipertanyakan oleh DPK, permasalahan perda untuk kepemudaan, endingnya ujung tombok. Menurut saya, namanya pemimpin akan menjadi ujung tombok. Nggak mungkin pemimpin tidak ujung tombok. Tetapi di DPK ataupun di KNPI, kita akan perjuangkan bersama apa yang harus kita lakukan untuk kepemerintahan. Kita bersama untuk memadukan perda-perda yang harus dilakukan, yang didapat oleh pemuda. Mungkin seperti itu yang harus kita lakukan. Bersama kita maju. Bersama-sama akan kita bangun Bandung Barat lebih maju. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minas solihin Rabbi habli minas solihin.